Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas satu hal yang sederhana tapi bisa membuat Anda sakit, bisa membuat Anda menderita pada usia yang masih muda mungkin. Ya pokoknya Anda menjadi menderita yang tidak perlu gitu ya, jadi sakit-sakitan di masa tua. Yaitu apa? Minum. Minum adalah salah satu yang sederhana, tapi kalau Anda salah jumlah, salah cara, dan salah jenisnya, itu bisa membuat Anda sakit-sakitan dan menderita. Seperti contoh ada seorang pasien usianya 30-an akhir itu sudah mulai mengalami gangguan, yaitu ada batu ginjal, nyeri pinggang sangat hebat, buang air kecilnya terganggu, ya terpaksa harus operasi. Setelah dioperasi normal, sebenarnya sudah tidak ada keluhan nyeri pinggang, buang air kecilnya udah normal, balik lagi, ya kemudian dokter sudah mengedukasi supaya kontrol rutin, dan ternyata dia tidak kontrol rutin, dan akhirnya tetap kembali ke kebiasaan lama, yaitu apa? Kebiasaannya minum yang kurang, minum yang salah. Yang diminum apa? Minum kopi, minum teh. Bukannya nggak boleh, tapi Anda tetap harus minum air putih. Nah, kalau dia minum kopi, teh, jus, pokoknya minuman yang biasa dibeli di minimarket atau yang beli di warung gitu, yang terjadi adalah tadi salah satunya batu ginjal. Ya, dalam jangka waktu lama itu bisa menyebabkan ya masalah ya di ginjal. Nah, juga masalah di tempat lain, misalnya sendi dan lain-lain. Ya. Nah, setelah usia 40-an, pasien ini karena tidak pernah kontrol dan tidak mengubah kebiasaannya, akhirnya ketika usia 40-an sudah mulai mengalami penurunan fungsi ginjal. Saat ini mungkin fungsi ginjalnya sudah di bawah 30, sudah mulai ada gejala capek ya, sesek ya, terus bengkak-bengkak gitu ya. Dan tidak lama lagi, mungkin dalam beberapa tahun lagi dia terpaksa harus melakukan cuci darah atau dialisis ya. Dan salah satu terapinya selain cuci darah itu adalah dengan transplantasi atau cangkok ginjal, mencari donor ginjal dulu gitu ya. Nah, kita tentu tidak ingin seperti itu, terutama usia misalkan 40, 50 yang mungkin sebenarnya kita bisa usia lebih panjang lagi, misalkan bisa sampai 70 sampai 80 kita masih bisa masih bisa ibadah, masih bisa bermanfaat untuk orang lain, masih bisa berguna, masih bisa produktif gitu ya. Tapi ketika sakit yang seperti itu, kita usia 40, 50 harus sibuk dengan penyakitnya. Jadi tidak sibuk dengan melakukan apa yang harusnya bisa kita lakukan. Nah, supaya kita tidak terjadi seperti itu, hari ini kita akan belajar cara minum yang benar ya. Karena cara minum yang salah itu membuat kita cepat mati. Cara minum yang benar, jenisnya, jumlahnya, dan caranya. Nah, selain ginjal sebenarnya banyak organ lain yang sangat bergantung terhadap cairan atau air. Nah, pertanyaan adalah kenapa air putih, Dok? Kenapa nggak kopi, teh, atau air sop? Kan sebenarnya mengandung air juga. Kan, ya memang tubuh terdiri dari 60% air, tapi kalau air putih itu dia tanpa campuran, jadi bisa sebagai pelarut, ya melarutkan yang memang harusnya dilarutkan di dalam tubuh, misalkan ada toksin-toksin atau terlalu asam atau elektrolit atau apapun ya. Sebenarnya air itu, terutama air putih, itu akan membantu sekali tubuh kita, terutama fungsi-fungsi tubuh. Contohnya misalkan tadi ginjal. Nah, ternyata tidak cuma ginjal yang butuh cairan ya. Ya, yang satu jelas mengatur suhu tubuh. Ya, sekarang suhu tubuh kita itu di dalamnya banyak pembakaran ya, metabolisme. Kalau tidak dibantu dengan cairan, tidak dibantu dengan air, maka suhu tubuh kita akan naik terus gitu ya. Terus melancarkan pencernaan, enzim-enzim pencernaan ya, cairan-cairan pencernaan, getah-getah yang ada di saluran cerna itu semua butuh cairan, butuh air gitu ya. Nah, terus yang tadi kita sudah bahas adalah ginjal ya, terutama ginjal karena dia filter fungsinya. Kalau cairan di tubuh kita atau kandungan cairan di tubuh kita terlalu pekat, ya kurang larut gitu ya, akhirnya kerja berat untuk ginjal, akhirnya tadi ada penurunan fungsi, kecapean dia gitu. Makanya kalau air kopi, air teh, kemudian jus boleh sesekali ya, atau soda dan segala macam, air yang manis-manis gitu boleh sesekali, tapi fungsinya tidak akan optimal untuk membantu ginjal melarutkan apa yang harus dilarutkan. Jadi bayangin kita punya akuarium di rumah, akuarium ada ikannya, terus ada filternya itu ginjal. Nah, filternya itu kerjanya berat kalau cairan yang difilter itu pekat atau terlalu banyak campurannya. Jadi kopi, teh, kemudian jus, soda, ya air-air yang berasa gitu. Belum lagi ditambah dengan cairan atau toksin-toksin yang ada di dalam
tubuh yang harus difilter juga. Jadi bebannya sangat berat. Itu apalagi kalau Anda ada hipertensi, kemudian diabetes, kemudian asam urat tinggi, ya makin berat lagi beban untuk ginjalnya. Nah, berikutnya adalah cairan itu menjaga kesehatan sendi, karena di cairan sendi itu juga ada cairannya. Jadi kalau cairannya kurang, cairan sendi juga kurang. Jadi gampang sakit sendi gitulah. Kemudian menjaga kesehatan kulit, ya kalau kita kering, kulitnya kering, ya kurang minum, kulitnya kering, kulit kering gampang luka, gampang rusak dan sebagainya. Kemudian meningkatkan fungsi otak. Nah, otak kita itu juga ada cairannya, ya cairan otak gitu ya. Jadi kalau kita dehidrasi itu otak kita akan terjadi gangguan keseimbangan elektrolit gitu. Jadi akan mengkeret gitu atau kisut otaknya. Ya, kemudian meningkatkan energi. Jadi kalau orang kurang minum itu biasanya ya kayak di iklan itu, ya kurang konsentrasi dan sebagainya. Nah, sekarang gimana caranya mengukur kita dehidrasi apa enggak? Satu dari turgor kulit. Turgor itu ya kulitnya kering apa enggak? Ya caranya dicubit. Kalau dicubit dia langsung balik kembali, nah itu berarti kita enggak dehidrasi. Tapi kalau dicubit terus dia bertahan, kalau lebih dari 3 detik bertahannya, itu benar-benar kita sudah dehidrasi. Jadi parah itu ya. Kemudian refill kapiler. Jadi kalau kuku ditekan, ya itu kan pucat ya. Kalau kita lepas, ini itu langsung kembali ke merah. Itu berarti bagus ya, nggak dehidrasi. Tapi kalau lebih dari 3 detik, ya pucat dilepas, kemudian butuh lebih dari 3 detik untuk kembali merah, itu berarti dia dehidrasi. Atau kadang tanda yang kita nggak sadar adalah bekas kaos kaki. Jadi kalau kita pakai sepatu, pakai kaos kaki, ya kita lepas kaos kakinya terus membekas. Ya kayak ada bekas kaos kakinya, itu salah satu juga tanda-tanda dehidrasi. Jadi kita harus minum lebih banyak. Jadi kalau ada tanda-tanda ini, berarti kita minumnya kurang banget. Ya, risiko tinggi untuk terjadi dehidrasi. Dehidrasi bisa bikin tadi ginjalnya rusak, sendinya rusak, otaknya juga bermasalah dan sebagainya. Tapi ini bervariasi ya. Jadi orang-orang yang usianya mungkin lebih tua, itu mungkin turgor kulitnya lebih lebih rendah gitu ya. Jadi lebih gampang dehidrasi ya, atau elastisitas kulit pada orang tua juga menurun, dan faktor-faktor lainnya. Nah, sekarang berapa banyak? Rekomendasinya adalah 10 jam pertama kita harus minum yang banyak. Setelah itu 10 jam pertama maksudnya dari bangun tidur. Misalnya kita bangun tidur jam 5, itu berarti dari jam 5 sudah mulai dihitung 10 jam ke depan. Kalau jam 4 bangunnya, ya dari jam 5 itu udah sejam, jam 6 2 jam ya. Jadi 10 jam pertama setelah bangun sebaiknya minum yang banyak. Kenapa? Karena setelah 10 jam kita harus mengurangi minum, sebaiknya begitu. Kenapa? Karena fungsi ginjalnya itu yang terbaik, kerja kerasnya dia itu 10 jam pertama saat kita bangun. Setelah 10 jam dia akan mengurangi fungsi untuk filtrasinya dan fungsi untuk memproduksi urinnya. Jadi kalau kita mau minum banyak, yang mengejar jumlah cairan itu sebaiknya di 10 jam pertama ketika kita bangun tidur. Dan saya sudah pernah bahas ini untuk Anda yang punya gangguan, misalkan buang air kecil di malam hari. Sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Ini karena apa? Karena sering minumnya itu setelah 10 jam, banyaknya. Ya, yang minum banyak harusnya yang sebelum 10 jam pertama. Jadi kalau Anda minum banyaknya setelah 10 jam dari bangun, itu biasanya akan membuat Anda terbangun-bangun di malam hari untuk buang air kecil. Nah, 10 jam pertama berapa banyak? Yang disarankan sebenarnya 240 cc per jam. Ya, itu rata-rata mau berat badan berapapun sebaiknya sekitar itu ya, 240-250 lah. Ya, atau 1 gelas kecil air mineral ya, gelas air mineral itu setiap jam itu 1 gelas. Jadi kalau 10 jam Anda harusnya minum 10 gelas kecil. Ya, atau totalnya sekitar 2,5 liter. Itu yang normal mau berat badan berapapun. Tapi kalau mau lebih presisi, ya minimal itu 30 cc per kilogram, atau 30 cc dikali berat badan. Jadi kalau berat badannya 50, tinggal dikali 1.550 dikali 30, 1.500 cc atau 1,5 liter. Itu minimal ya. Yang bagus itu sebaiknya 2,5 liter ya. Atau jadi jangan diminum langsung 2,5 liter ya, tapi diminum tadi bertahap, setiap jam paling enggak 1 gelas ya. Gampang ya. Itu nggak susah lah kalau setiap jam. Nah, tapi kalau Anda olahraga ya, itu harus ditambahin. Nah, tapi kalau sarannya adalah Anda tidak perlu pas-pas banget. Yang penting Anda mengerti tubuhnya. Jadi kalau lagi haus, minum. Ya, kalau perlu haus-haus sedikit, minum. Ya, menyesuaikan sesuai kebutuhan. Terutama misalnya tadi kalau olahraga ya, minumnya harus lebih banyak. Nah, kalau lagi olahraga, dihitung minimal 2 cc dikali berat badan setiap 15-20 menit. Jadi misalkan beratnya 50 kilo dikali 2 cc, yaitu 100
cc atau 100 mili per 20 menit. Jadi kalau olahraga kita 1 jam, berarti kita harus minum sekitar 300 ml atau 300 cc. Ya, gampang ya. Jadi 2 dikali berat badan setiap 15 atau 20 menit ya. Jadi kalau misalkan pakai hitungan 20 menit ya, jadi beratnya 50 dikali 2 itu 100 dikali 1 jam 20 menitnya ada 3. Jadi 100 dikali 3 300 ml. Gampang. Namanya persamaan Galpin. Nah, sebaiknya sebelum olahraga kita minum juga yang banyak. Minumnya caranya seperti tadi, 10 jam pertama. Jadi kita olahraganya jam berapa? Pagi. Oh, berarti paginya jam 7. Kita bangun jam 5. Berarti harusnya jam 6 ke jam 7 2 jam. Ya, 2 jam harusnya kita sudah minum paling nggak 500 cc. Ya, 500 cc habis itu kita olahraga. Jadi kalau kita olahraganya sore, ya kita hitung aja. Jadi yang 10 jam pertama tetap harus tadi tercukupi dulu. Habis itu baru yang olahraga diganti dengan tadi rumus Galpin, dihitung 2 dikali berat badan 1 jam dibagi atau berapa menit kita olahraga ya, setiap 15 sampai 20 menit itu sekitar 2 cc dikali berat badan. Gampang kan? Nah, kalau selama olahraga kita sama pakai persamaan Galpin. Jadi kalau supaya nggak repot ya, minumnya jangan nunggu sejam. Jadi kalau udah 15 menit atau 20 menit minum aja. Misalkan kita berat badan 50 terus kita lari misalkan atau jogging atau jalan santai gitu, misalnya jalan cepat gitu ya, udah 20 menit nih ya, berat badan 50 ya, berarti harus minum 100 mili. Nanti lanjutin lagi setiap 15 menit atau setiap 20 menit minum 100 mili ya. 100 mili dari mana? Tadi beratnya 50 dikali cc-nya 2 mili. Jadi kalau berat saya misalkan 50, kalau berat Anda misalkan 70 dikali 2 ya 140 cc per 15 atau 20 menit. Ya, itu untuk menggantikan cairan yang kurang. Dan cairannya apa? Sebaiknya air putih. Jadi kalau misalkan kopi, teh sebaiknya nggak usah dihitung. Kopi, teh, susu nggak usah dihitung dalam tadi ya, cairan yang wajib masuk setiap hari. Nah, kalau kita minumnya teratur, minumnya benar, caranya benar, jumlahnya benar, ya terus jenisnya benar, mudah-mudahan kita bisa membantu supaya organ-organ tadi yang seperti pencernaan, ginjal, sendi itu untuk berfungsi jauh lebih baik dan kita bisa mencegah komplikasi supaya nggak jadi penyakit yang membuat kita menderita di kemudian hari. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.